Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berdiri TV yang kami cintai, kami akan melakukan perjalanan menuju Museum Kebudayaan Museum Sono Budaya yang terletak di depan alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Sahabat, ikutilah perjalanan kami. Kami minta tolong like, comment, and share. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Nasional 3 sejauh 3 km. Perjalanan kami mulai dari Ring Road Selatan Kota Yogyakarta menuju Jalan Bantul. Nanti setelah lampu Bangjo, kami belok kiri menuju Jalan Bantul. Nah, inilah Jalan Ring Road Selatan di pagi hari pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Kendaraan ramai lancar. Untuk mengurangi kemacetan kendaraan di kota, maka di Jakarta mulai Ring Road, mulai dari Ring Road Utara, Ring Road Timur, Selatan, dan Ring Road Barat. Semoga segera selesai tol Solo, Jogja, kemudian ke Bandara JIA, kemudian ke tol Jogja Bawen. Berdoa mudah-mudahan tahun depan, tahun 2026 sudah selesai. Kami telah sampai lampu Bangjo, istilah Yogyakarta. Lampu merah, hijau, kuning. Jadi di Jalan Bantul kami belok kiri. Belok kiri sesudah KMS ke Jalan Bantul. Kami telah sampai Jalan Terus sejauh Bantul. 1,5 km. Kami lurus kurang lebih 1,5 kilometer. Inilah Jalan Bantul, dari Bantul ke kota Yogyakarta. Jalan yang lebar, tidak terlalu ramai. Kami telah sampai di Jalan Ki Haji Agus Salim menuju ke alun-alun utara. Depan ada simpang 3, lurus Taman Parkir Ngabian, ke kanan Taman Sari Keraton.
ke kiri ke Wates. Nah, Pubang itu lagi. Kami dari Jalan Suryo Wijayan ke kanan menuju Jalan Kiai Haji Agus Salim. Setelah 800 meter, belok kiri ke Jalan Alun-Alun Utara. Kami telah sampai di Jalan Agus Salim, Jalan Kiai Haji Agus Salim. Kemudian 700 meter lagi belok kiri menuju ke alun-alun. Sebentar lagi kami Belok sampai kiri ke Jalan Alun-Alun Utara. alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Di alun-alun ditandai dengan beringin besar di tengah-tengah alun-alun. Nah, inilah yang dipagar adalah alun-alun utara kota Yogyakarta. Sebelah kanan ada parkir Setelah wisata. 200 meter, belok kiri. Sebentar lagi kami sampai ke Museum Sono Budoyo. Belok kanan, lebih 200 meter kami sampai. Setelah melewati Masjid Kauman. Ke depan ini kami belok kiri, kanan. lalu belok kiri. Inilah Museum Sono Budoyo. Kami mau masuk ke tempat parkir. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Kami menuju ke tempat parkir. Siang mau kemana? Ke sini. Ke Mau ke museum. museum? Nanti tiketnya di sana. Iya, ya. Di mana parkirnya? Museum. Inilah alun-alun utara kota Jakarta. Alun-alun utara yang ada di Keraton Yogyakarta. Ini adalah Gapura Museum Sono Budaya. Museum Sono. Disinilah tempat pembelian tiket masuk. Dewasa satu orang 10.000, untuk pelajar 5.000. Sebelah kanan pintu masuk, sebelah kiri tempat penyewaan pakaian-pakaian adat. Insya Allah nanti kami akan nyewa pakaian adat untuk diabadikan di Museum Sono Budaya Keraton Yogyakarta. Inilah pintu masuk Museum Sono Budaya Keraton Yogyakarta. Ini para pengunjung menggunakan pakaian adat Yogyakarta, pakai blangkon, pakai keris, pakai kebaya. Gedung Thomas Karsten.
tempat menyewakan ganti pakaian adat. Miniatur meriam untuk perang. Ini petunjuk jalan, kanan ke museum, ke toilet, kiri ke musola. Selamat datang di Museum Sono Budaya Keraton Yogyakarta. Inilah gamal, seperangkat gamelan untuk mengiringi seni Jawa, terutama wayang kulit, toprak, dan lain-lain. Ini namanya selentem, ini gender. Yang besar namanya demung, ini kunang. Yang besar itu namanya kenong, dan inilah gender. Alat musik gender. Peraturan mengambil gambar di museum diperbolehkan, tapi tidak boleh menghidupkan flash. Itulah tempat tidur raja Kerajaan Mataram. Ini sang raja dengan permaisuri. Arca Dewi Sri, sebuah arca Dewi Sri yang terbuat dari perunggu dengan warna kecoklatan. Arca menggambarkan dalam posisi duduk dengan mengenakan ragam perhiasan dan atribut-atribut serta duduk di atas sebuah tapik atau asana. Pakinangan, tempat untuk orang suruh atau makan sirih. Pakinangan, pinang itu adalah menirih. Ada suruh, gambir, ini tempat menumbuknya. Orang tua bila sudah bilang lagi maka ditumbuk di sini, di tempat namanya Pakinangan. Rumah Jawa merupakan salah satu representasi tatanan nilai etika dan estetika yang memuat pengetahuan lokal budaya Jawa. Seluruh bangunan rumah terdiri dari tradisional Jawa, mencerminkan komposisi ruangan bangunan khas seperti pendopo, ringitan, dalem, dapur atau gandok. Hubungan antara struktur ini dipengaruhi oleh mitologi, proses manifestasi, dan kosmologi Jawa. Inilah miniatur rumah Jawa berbentuk joglo, mirip seperti masjid. Miniatur lemari kembar mayang.
Ini contoh keris lurus. Jadi ada dua macam, ada keris lurus dan keris berluk. Keris merupakan kelengkapan hidup bagi orang Jawa, setelah dengan falsafah yang mengatakan bahwa seseorang belum dianggap dewasa dan kecukupan hidupnya dalam masyarakat apabila belum memenuhi persyaratan. Kelengkapan hidup berupa wisma, wanita, turangga, kokila, dan curiga atau yang disebut dengan panca unika. Ini contoh alat budaya zaman kuno, teknologi alat bantu untuk batuan. Ini batu sepih, yang ini batu persegi. Kalung manik-manik, sebelah kalung manik adalah namanya kendi, alat untuk mengambil atau menyimpan air. Ragam untuk membuat gerabah, ragam motif gerabah. Mata tombak, inilah namanya nekara. Nekara berkembang pada masa perunggu besi di Indonesia, ketika masa sudah memiliki kemampuan menempa dan membuat alat-alat dari perunggu dan besi. Pada sekitar abad 300 sebelum Masehi terdapat banyak variasi dari nekara. Salah satunya adalah muka yang hingga saat ini masih ditemui di wilayah Indonesia, terutama Indonesia Timur seperti Polres, Alor, dan Solor. Ini namanya moko. Moko umumnya memiliki bidang pukul yang lebih lebar daripada bagian tubuhnya. Moko dihias raya dengan beragam ornamen seperti geometris, kepala binatang, dan manusia kangkang yang termasuk seni khas prasejarah. Patung-patung megalitik, inilah contoh patung-patung megalitik. Ruangan pengaruh Hindu dan Buddha, ini patung-patung Hindu. Patung Dewi Tara, ini contoh patung Buddha. Kepala arca Bodhisatwa, replika dari kepala arca Bodhisatwa. Ini patung Ganesha. Ganesha adalah dewa berkepala gajah, merupakan anak dari dewa Siwa dan Parwati yang dalam mitologi Hindu terkenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan penghalang mara bahaya. Oleh karenanya Ganesha banyak dipuja dan oleh masyarakat Jawa kuno. Tempayan, ini tempayan atau periuk. Terakota Majapahit,
koin dan cetakan mata uang Cina, kopeng Cina. Itu timbangan emas zaman dulu. Peralatan pandai, perajin logam. Jadi para perajin logam menggunakan alat pandai, terutama pandai besi, pandai perunggu dan sebagainya. Kentongan, ini timba atau ember untuk mengambil air sumur. Ini adalah prasasti Jawa kuno. Replika cincin, ini batu, tempat cincin. Kakara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tongkat yang berbunyi. Kakara adalah tongkat yang dipakai ketika berziarah atau dalam ritual keagamaan. Seringkali digunakan sebagai senjata pertahanan oleh para pendeta Buddha. Ini talam dan alat menghidangkan untuk menyajikan makanan. Kalau di tempat kami di Sumatera namanya nampan. Juplak bercabang 3. Juplak atau cuplak. Prasen, kotak peripih. Kotak peripih merupakan wadah tertutup sebagai tempat dari peripih, yakni benda-benda yang dianggap suci, dan merupakan simbolisasi dari pencamah atau ilmu elemen alami. Kotak peripih pada umumnya ditanam dalam sumuran di tengah candi utama atau posisi tertentu. Cakra sentuh data untuk mengetahui lebih lanjut. Wayang. Pada saat itu datanglah ia merenggut puncak gunung lalu dihempaskan ke atas sehingga kepalanya selalu kaya tidak dapat melihat. Ramayana, kayak kulit dengan lakon Ramayana. Rama dan Anoman, Sang Prabu Rama dan Anoman.
boneka pertunjukan. Ini adalah wayang kancil. Contoh wayang kancil. Wayang wahyu. Wayang wahyu. Wayang sadat. Wayang kedua ke Surakarta. Prabu Lembu Amijaya. Dewi Maluki. Dewi Chandragrana. Zaman bulan, kajian semua bangun, Prabu Lembu Amilihu. tentang agama yang ini diceritakan Yang gemuk besar ini adalah namanya Doyok. Yang nomor 6 namanya Gunung Sari. Nomor 7 adalah Rancak. Karena generasi muda bilang wayang ini kurang dramatis, makanya setiap Natal sudah tidak ada lagi pagelaran wayang-wayang, digantikan dengan teatrika. Nah kalau sudah Joli Timur, Kancil dan Buaya dan lain sebagainya. Karena semua wayang yang ada di sini ini bahannya terbuat dari kulit kerbau asli. Kalau dibuatnya Ini permainan anak-anak namanya dakon. tidak ada. Di Solo biasanya pasti. Ini contoh Tapi di Jogja itu foto orang main dakon anak-anak. dan memang anak-anak ini rata-rata semuanya berbunyi dan berisik, termasuk nomor 2 karpet itu juga berisik. Kalau pas banget pelurunya itu dipasang ke bola matanya Pak RT, Pak Camat itu pasti bakal berisik, apalagi bapak sendiri. Itu biasanya langsung. Jadi apa? Jepara itu ada 2 elemen, flora dan fauna. Ini yang untuk menemani kesalahan saya. Kalau saya hewan. Kalau di bawah itu kudus full semuanya flora dan selalu naruh simbol nanas di tengahnya. 1, 2, 3. Naga sama flora. Itu diambil dari filosofinya orang Arab yang berbunyi, abuni, ini nanas lah diambilnya gitu. Nanas ditaruh di sini. Abuni nanas. Ini seni ukir Jawa. Kucing lahiran lah. Ini yang baru masih loh. Original 100% punya kita terinspirasi dari grup Abjad Palawa. Itu start dari abad 4. Ini setiap periode setiap abad itu terdapat modifikasi jadi berubah. Sampai pada akhirnya sekarang disebut di Jawa dengan nama Honok. Kan kita A di belakang bacanya O, kalau dibalikan ada A itu jadi tegas, jadi A ini jadi apik. Ganti lagi ini angin speak. Jadi kan cuma Jawa aja sebenarnya ada macam-macam bahkan punya, nama punya, bikin benoknya, apik. Naskah kumpulan surat warna-warni atau kumpulan surat-surat warna-warni.
Ini cantrik Garuda. Ayang Dewa Narada. Narada terbuat dari kulit kerbau. Kulit kerbau, kemudian tanduk kerbau. Kuning. Ini dulang. Patinangan. Cepuri. Patinangan. Pada perhiasan. Patung Antabuddha. Yes. Jadi itu yang difoto itu Patung-patung Bali. Singa Ambara. Dan videonya itu panjang waktu. Ini adalah simbol dari yang dibuat. Jadi simbolnya di sebelah mana di ini kan dari paling tinggi itu nilainya adalah Trimurti. Itu gabungan tiga dewa, badannya satu, ada kepala Brahma, itu. Tapi kalau di Patung Brahma. Patung Wisnu. Patung Ajingsia. Patung Jiwa. Inilah patung Arsintia, dewa paling tinggi. Ini patung Dewa Siwa. Patung sepasang pengantin dari Sasak. Tadi baliknya udah nggak percaya. Soalnya di sana sudah banyak banget toko kain. Udah. terus mereka hilang sadar, ngambil kris kecuali dia berubah putus bisa sakit nah terus ada pintu ada 1, 2, 3 bagus pintunya biasa aja daripada pada pintu bagus tapi ada rumah di belakang. Mari membatik bersama Museum Sonobaya. Ini para pengunjung sedang belajar membatik. Alat membatik namanya canting, rumalam. Alat jamuan makan para tamu yang disajikan oleh bahkan teman dari kerajaan.
itu memiliki banyak hasil keputusan tidak main dapat umum kita juga belajar dari jauh cerita ini bagus dan digital peralatan merokok teko bisa video atau lain merupakan beberapa penelitian inilah tempat perjamuan dan perhelatan sang raja menjamu para tamunya. Tiga dimensi segi kalung manik-manik. Sebelah kalung manik adalah namanya kendi, alat untuk mengambil atau menyimpan air. Di dalam sumuran di tengah candi utama atau posisi tertentu. Cakra sentuh data untuk mengetahui lanjutan. Wayang. pada saat itu datanglah ia merebut puncak gunung lalu dihempaskan ke atas kepala sang kaya tidak dapat Ramayana. Kayak kulit menakon Ramayana. Rama dan Anoman. Sang Prabu Rama dan Anoman. untuk menyampaikan bahwa pertolongan akan tiba. Sampai pada akhirnya sekarang disebut di Jawa dengan nama Gondok. Kan kita A di belakang bacanya O. Kalau di Bali kan ada A itu jadi tegas, jadi A itu jadi aktif. Lagi ini speak. Jadi nggak cuma Jawa aja, ada macam-macam bahasa. Naskah kumpulan serat warna-warni atau kumpulan surat-surat warna-warni.
Ini cantrik Garuda. Ayang Dewa Narada. Narada terbuat dari kulit kerbau. Kulit kerbau, kemudian tanduk kerbau. Ini dulang. Pakinangan. Cepuri. Pakinangan. Wadah perhiasan. Patung Antaboga. Ya, jadi itu yang difoto itu patung-patung Bali, Singa Ambara. Simbolnya di sebelah mana di ini kan ini kan paling tinggi itu dewanya adalah Trimurti. Itu gabungan tiga dewa, badannya satu, ada kepala, ada itu. Jadi kalau di Patung Brahma, patung Wisnu, patung Aditya, patung Dewa. Inilah patung Arsintya, dewa paling tinggi. Ini patung Dewa Siwa. Patung Sasak Pengantin dari Sasak. tadi baliknya udah soalnya di sana sudah banyak toko kain. Udah terus mereka bilang ke saya nanti terus dia berbawa ke desa satu. Nah, terus ada pintu ada 1, 2, 3. Mari membatik bersama Museum Sonobaya. Ini para pengunjung sedang belajar membatik. Alat membatik namanya kanting, rumahan. Inilah tempat perjamuan dan perhelatan. Sang raja menjamu para tamunya.
Tiga dimensi. Inilah alun-alun utara kota Jakarta. Alun-alun utara yang ada di Keraton Jakarta. Inilah Gapura Museum Sono Budaya. Museum Sono Budaya. Halo, mau kemana kita? Ke Museum Sono Budaya. Disinilah tempat pembelian tiket masuk. Dewasa satu orang 10.000, untuk pelajar 5. Ini namanya Moko. Moko umumnya memiliki bidang pukul yang lebih lebar daripada bagian tubuhnya. Moko dihias raya dengan beragam ornamen seperti geometris, kepala binatang, dan manusia kangkang yang termasuk seni khas prasejarah. Patung-patung megalitik. Inilah contoh patung-patung megalitik. Ramayana. Ayat tulis lakon Ramayana. Rama dan Hanuman. Sang Prabu Rama dan Hanuman.
Lebu Amijaya. Dewi Dewi Chandra Kirana. Ratu Lembu Amilu. Yang gemuk besar ini ada namanya Doyo. Silakan merokok. Eko. Inilah tempat perjamuan dan perhelatan Sang Raja menjamu para tamunya. Tiga dimensi. Lewek. Memang berbentuk tempat kue atau makanan yang disajikan untuk melakukan upacara karena kehantaran. Inilah tandu untuk raja. Miniatur sepeda laki-laki, sepeda lanang. Yang juga miniatur sepeda perempuan, sepeda wedok. Miniatur bendi. Bendi merupakan alat angkut tradisional yang masih ditarik oleh kuda. Berbeda dengan andong yang memiliki 4 roda. Bendi hanya memiliki 2 roda. Kuda dengan kursi depan duduk di berhadapan. Miniatur becak. Yang ini putar. Inilah namanya miniatur andong. Beda dengan endi. Endi kalau putar itu, kalau andong kudanya 2 dan rodanya ada 4. Dengan bendi kudanya 1, rodanya 2, penumpangnya berhadapan. Inilah bedanya. Miniatur gerobak ditarik dengan 2 sapi. Gerobak dikenal juga sebagai pedapi. Kendaraan ini biasanya ditarik oleh sapi, kambing, hingga kuda. Gerobak kerap digunakan sebagai sarana untuk mengangkut manusia maupun hasil panen di wilayah perdesaan. Miniatur Sangdan. Berbeda dari tandu yang digunakan untuk mengangkut orang, silakan digunakan sebagai pengangkut peralatan pernak-pernik yang digunakan upacara tradisional. Ini namanya. Lokomotif. Lokomotif satu-satunya mengeluarkan lokomotif uap
yang dibeli oleh Jawatan Kereta Api Indonesia jika membeli 100 unit seri lokomotif di pabrik Pratt Jerman pada tahun 1951. Yang ini lokomotif paling berjasa bagi Indonesia yang mengangkut rombongan presiden saat peristiwa perpindahan ibu kota ke Jakarta, dibuat oleh Indonesia berdasarkan rancangan Indonesia Jerman. Perangkat alat musik ini namanya siter. Ini gembel. Ini namanya rebak dan gulanya. Yang besar dua itu gong. Wayang orang atau wayang gong.
parang golok. Ini contoh senjata genggam lainnya yang digunakan prajurit untuk perang zaman dulu, zaman kerajaan. Kalau sekarang sudah menggunakan hijau.
Nah, oke.